Saya itu dari dulu suka yang namanya fotografi. Ciela, dari SD, SMP, SMA suka fotografi. Kuliah makanya masuk jurusan ilmu komunikasi, tapi kerjanya rada nyimpang. Bukan fotografer tapi jadi jurnalis, ya memper-memper dikit lah. Soal foto, itu yang akan kita bahas di episode kali ini, saudara. Kalau kita ngomong-ngomong soal foto, momen-momen yang paling berharga tentu akan terpotret lewat sederet foto yang kita create, yang akan diambil begitu ya. Tetapi bagaimana ceritanya kalau kita berbicara soal foto dan itu momen terkait dengan kepala negara kita, terkait dengan presiden. Nah, di hadapan saya saat ini ada fotografer, saya bisa bilang lintas presiden, lintas masa, karena fotografer ini ada dari eranya Pak Soeharto sampai eranya Pak Joko Widodo. Dan untuk itulah saya sengaja mengundang beliau di nuansa Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ada Bang Joseph Osdar yang juga merupakan wartawan istana ya Bang ya, dari era Soeharto sampai era Jokowi. Wih, ya. Wah luar biasa. Selamat datang Bang Osdar. Terima kasih. Udah usur nih Udah jadi. usul. Bang Osdar ini juga ternyata kebetulan teman ayah saya. Jadi kalau teman ayah saya panggil Bang nggak cocok, saya panggil minimal Om lah ya, Om Osdar. Opa mungkin ya. Opa, oh iya 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 iya. Opa Osdar. Selamat datang Opa Osdar di studio SCTV. Terima kasih atas undangannya dan Makasih ketemu udah. teman-teman di sini. Kalau ngelihat yang di sini kelihatannya ini Cucu semua. cucu ini semua. Iya ya. Ah ini dulu saya kayak gini nih gitu. Ya betul, betul. Bener Saya merasa, kan? oh, dulu saya begini nih. Seperti ini. Aduh luar biasa Bang Osdar Bang lagi Opa. Jadi Opa Osdar ini pensiun kapan? Mulai nonaktif gitu? Sebenarnya harusnya pensiun tuh 2013. Mhm. 2013 tapi diperpanjang-panjang sampai 2017. Di Kompas ya dulu ya? Di Kompas dan, lebih banyak di, istana kan dari 1988 atau 88 88, di istana itu udah. sampai 2017. 2017 88 saya masih proses perencanaan kelihatan. rencana oh belum lahir ya? Aku belum lahir. Itu papa mamaku juga belum ketemu kelihatannya itu. 2000 sampai 2017. Iya. Nah, itu aku baru lulus kuliah tuh, Opa. Baru Betapa lulus. mudanya kan saya. Iya, aduh, masih kinyis-kinyis saudara. Kinyis-kinyis. Oke, Waktu jadi papa itu masih ketemu saya aja, hmm? saya udah termasuk senior waktu itu. Senior, selisihnya aja 13 tahun sama 13 papa tahun. saya. Tadi akhirnya video call sempat reuni tipis-tipis ya, Opa. Iya. Opa, ini di tanganku ada dibawain sih sama Opa Osdar. Sisi lain istana 1, 2 ya ini ya. 1, 2, yang ketiga lupa, kebetulan ada tadi di mobil terus saya angkut aja. Ini bedanya apa nih? 1 sama 2 nih bedanya apa? Hampir sama semua, hanya, hampir sama itu soalnya ada dari zaman, Pak Karno. ada Bung Karno karena ada cerita-cerita dari Bu Mega sama Bu Rahma kan. Oh, oke. Sering cerita-cerita, Mhm. kalau ketemu di istana, "Oh ini dulu kamarnya papa saya," gitu kan. Nah, jadi saya sering menulis gitu. Oh, pas Bu Mega Nah, menjabat. heeh, Oh, oke gitu. oke. Terus, ini jadi campur-campur nih dari zaman sampai tapi karena banyak sekali jadi di 1, 2, 3 begitu, sampai 4. Oh, terbaru yang 4? 4 yang Itu cetak kapan, Bang? judulnya udah lama juga waktu zaman Pak Jokowi. Mhm. Itu judulnya Sarung Jokowi dan Kuak Kuak Kuak. Ah, itu tuh, itu ada di foto, aku nggak ngeh, wak 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 itu apa? Itu katanya, ini Pak Jokowi itu waktu di Papua di salah satu wilayah, kalau nggak Mhm. salah di DKI. DKI itu Papua Pegunungan kalau nggak salah. Mhm. Sambutannya itu bukan apa, sambutannya kalau nyambut orang tuh, kata salamnya wak 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 wak. Dulu saya kira Oh. kodok. Waktu itu wak wak wak, saya pernah di sana, Heeh. waktu wak 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 itu, saya di suatu ruang, di ruang itu mas saya penyambut
presidenku bunyi wak, wak, wak. Saya kira ini main kodok-kodokan, ternyata memang itu tanda keakraban. Oh, tanda Keakraban, keakraban. wak, wak, wak. Itu jadi bukan wak, 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 wak gitu. Oh, alah, terjawab sudah. Denny, tadi aku ngelihat kamu udah mulai nampilin foto-foto Opa Osdar. Ayo, aku sekarang tagih, tampilin sekarang, tampilin. Nah, ini sama Pak JK, ini sama Pak Hashim. Oh itu, Oh, rambutnya masih rapi ya, Opa iya, ya? iya, iya. Nah, ini sama Pak Jokowi. Ini di istana pas bercanda. Ini kelihatannya, Ini di rumahnya Pak Jokowi yang di Solo. oke. Solo waktu mau pelantikan. Ini peluncuran buku, Oh, yang peluncuran kedua. buku, Oke, ya, peluncuran oh, buku. ini sama Bu Mega ya. Itu Mega. Akrab ya, Opa ya? Ya, ya. Eh, Tapi lebih banyak yang karena di zaman Jokowi itu kita udah pakai ini apa? Pakai itu wak 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 itu. Nah, ya ini yang, Nah, yang tadi aku tanya, ah, sarung. Nah, ah. waduh. Ini kan, bukti kan? Bukti. Ini masih, tapi ya sudah nggak muda-muda amat Enggak itu. lah, tapi masih kinyis-kinyis lah. Masih Seperti yang sama kinyis Pak ya. Harto tadi. Ini mulai gundul. Aduh, iya, Ini iya. bercanda. Aku tuh sempat minta sama Opa Osdar, Opa kalau ada foto kirim dong. Tapi sayangnya yang di era Pak Habibie, SBY, oh, itu SBY, Gus enggak Dur, ada. Itu kemarin aja kebetulan ada yang ngirim. Ada yang ngirim, kalau nggak dikirimin saya nggak ada punya. juga. Nggak punya. Aduh, Opa ini kan aku kasih judul Panggung Belakang Istana. Harapannya sih, harapannya dari obrolan kita nih ada cerita-cerita yang mungkin belum terdeliver, publik juga nggak tahu gitu. Tapi aku pengen tanya beberapa, pertama gini, dari era Pak Harto sampai Pak Jokowi, ada nggak beberapa momen yang Opa Osdar paling, ini kena banget nih di aku nih, ini unforgettable nih buat aku nih, ada nggak? Yang paling ingat tuh suatu perubahan dari zaman Pak Harto ke zaman Pak Habibie sama setelah Pak Habibie Gus Dur kan. Wah ini ada suatu yang menarik kan. Zaman istana waktu ini setiap presiden punya kelebihan dan kekurangan ya. Exactly. Kalau zaman Pak Harto kan selalu rapih kita, datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Kalau zaman cukup bagi kita lihat istana itu dulu sakral ya, sakral. Kita datang harus pakai, kalau enggak batik, lengan panjang, atau kemeja lengan pendek tapi harus pakai dasi. Itu wajib. Sepatu nggak boleh sepatu yang seperti kita sekarang Cats, ini. harus Cats, pantofel. ya. Harus pantofel, terus nggak boleh jean nggak boleh. Nah, dan pokoknya cukup rapi, segala rapi, ketat, dan diawasi betul-betul. Pakai pakaian pun kalau ada tidak sesuai dengan aturan yang ada, nggak boleh masuk, siapapun juga. Nah, tiba-tiba zaman Pak Habibie di istana yang biasanya upacara dengan MC yang sopan, bukan sopan, ya sopan tapi menurut aturan-aturan. Tapi waktu zaman Pak Habibie masuk baru seminggu 2 minggu menerima guru-guru se-Indonesia kalau tidak salah. Tiba-tiba di tengah upacara itu Pak Habibie menyanyi, Widuri, engkau bagai lukisan. Nah itu tiba-tiba beliau menyanyi itu. Kita kaget. Di istana Itu momen upacara negara. itu padahal ya? Hah? Momen lagi sama guru-guru itu? Iya. Tiba-tiba nyanyi Pak Habibie? Menyanyi Widuri. Dulu ada lagu Widuri. Iya, Mungkin iya. belum ada, belum lahir. Iya, tapi papa mama saya sering dengerin jadi saya tahu. Oh gitu. Tapi nggak bisa nyanyi ya. Tadi saya nyanyi tapi fals sekali. Tiba-tiba tuh refleks ya, spontan berarti itu Pak Habibie nyanyi ya? Tiba-tiba nyanyi Widuri, nggak tahu kenapa lagunya Widuri. Padahal waktu itu Momennya apa? Lagi ngomong apa kok tiba-tiba nyanyi waktu itu Widuri? di ujung pidato. Oke. Di ujung pidato resmi. Pertama pakai teks, kemudian di sebelum menjelang akhir itu beliau tiba-tiba langsung Widuri,
Engkau bagai lukisan. Nah itu. Dan suaranya bagus sekali. Hmm. Wah kita terkesima. Hmm. Wah ini bisa penyanyi waktu itu bisa tersingkir dari istana. Kan dulu ada penyanyi istana yang khusus dipanggil. Oh, oke. Dulu kan ada penyanyi kalau ada tamu negara itu. Itu cuma di eranya Pak Habibie atau? Sebelumnya, enggak. Kalau penyanyi-penyanyi memang zaman Pak Harto ada kan, Oke, penyanyi oke, istana. oke. Tapi kalau presiden menyanyi di sambut di istana, Di pidato. pidato, itu baru mungkin sampai sekarang mungkin baru Pak Habibie mungkin yang sangat teknokratis itu kan, Hmm, hmm, hmm. tapi nyanyi, itu kaget. Nah kalau zaman Gus Dur kita tahu semua waktu beliau keluar dari istana pakai celana Celana pendek. pendek. Itu juga itu setahu saya waktu itu kan saya duduk udah malam itu kan udah hampir pokoknya sudah senja kan. Masih ingat itu mungkin masih menyimpan banyak orang masih menyimpan beliau mendadai dadah-dadah sama pendukung-pendukungnya menjelang 1 hari atau 2 hari sebelum lengser. Beliau keluar mau mendadah-dadah. Sebenarnya pertama beliau keluar itu masih pakai celana panjang, dadah-dadah kan. Tapi wartawan nggak ada di situ. Wartawan masih pada duduk di belakang. Termasuk Opa Osdar. Masih di belakang. Nakal nih Opa Osdar. Ada waktu itu kan santai sekali zaman lagi Gus Dur santai itu ya. kita bisa duduk sembarangan tempat. Duduk di tangga bercanda gitu kan. Nah tiba-tiba kita dipanggil, itu Gus keluar. Tapi udah pakai celana pendek. Jadi seharusnya tadi yang pertama, jadi itu episode kedua ya waktu beliau keluar pakai celana pendek itu. Itu bahkan saya dengar dari sumber-sumber yang di Cendana tempat tinggal Pak Harto, itu mengatakan itu Pak Harto pun sampai tertawa terkekeh-kekeh. Saya mendengar itu ada yang menelepon saya, Pak Harto juga lihat di televisi itu sampai tertawa terbahak-bahak. Karena Gus Dur pamitan di dada-dada dalam pakai istana celana pendek. pakai celana pendek. Yang episode kedua tadi itu ya. Episode itu yang pasti banyak orang tahu kan itu. Tapi kalau Widuri jarang. Waktu itu mungkin nggak tahu. Waktu itu mungkin tulis news saya cuma saya yang nulis tentang Widuri itu. Hampir pidatonya nggak saya tulis waktu itu. Karena yang paling bikin Opa Osdar paling terngiang-ngiang Widuri itu tadi. Widuri itu. Oke. Iya. Tadi pas di foto yang pas kita play itu tadi Opa Osdar ada momen yang sama Pak Harto. Dan ini mungkin bisa sambil di play ditunjukin. Nah ini nih. Ini di mana ya kelihatan di dalam pesawat ya ini ya? Ini Atau di pesawat. Di pesawat. Ini pas mau kemana Opa? Ini Ingat nggak kira-kira? ke Tokyo. Ke Tokyo tahunnya sekitar pertengahan 90 kalau enggak 90 mau ke Tokyo ada pertemuan antara negara-negara maju dengan negara-negara yang sedang berkembang. Kok tiba-tiba salaman sama Pak Harto? Ada kebiasaan Pak Harto ini kalau mau berangkat atau pulang masuk pesawat tuh salamin semua yang ikut di pesawat di satu-satu di pesawat. Kebiasaan beliau. Memang kebiasaan. Itu kebetulan ada yang memotret saya itu. Saya terus terang saya mohon maaf ini yang yang memfoto saya ini fotografer istana waktu itu Pak Saidi yang cukup dekat dengan Pak Harto waktu itu. Nah itu difoto dan saya dikirimin setelah lama beliau lengser saya dikirimin itu. Oh berarti nggak pas langsung? Nggak dikasih waktu itu setelah lama itu baru dikasih. Saya nggak tahu kalau ini ada foto. Dan saya masih ingat itu saya terkejut. Ini kebetulan waktu itu yang saya nggak sangka waktu itu nyebut nama saya dengan lengkap beliau itu. Itu maka saya simpan itu karena beliau saya masih ingat beliau kata-kata itu. Apa yang terucap dari Pak Harto pada saat salaman ini? Dia kan hehehe ini Mas Yosef Osdar ya. Nama lengkap saya hafal. disebutkan. Ya biasanya kan jarang kan ngomong-ngomong begitu.
Terus tapi tulisannya jangan nakal-nakal ya. Itu. Nah, Oh, berarti dulu sering nulis nakal nih, Opa? iya. Oh, iya, iya, Ya, iya, iya, iya. banyak waktu saya nulis tentang di Tapos itu pernah beliau menerima Perdana Menteri Inggris Mhm. Margaret Thatcher itu apa? Itu saya fokuskan saya bahas tulisan saya itu waktu beliau mengambil rumput yang campur dengan tai sapi itu yang udah dikeringkan, dia mengatakan Pak Harto mengatakan walaupun ini tai sapi dan campuran rumput baunya tidak seperti tai, wangi seperti parfum, terus diciumkan ke Margaret Thatcher. Nah itu saya menarik itu. Hmm. Nah itu saya bahas sendiri tentang Margaret Thatcher dikasih ciuman sama tai sapi. Kalau enggak salah itu tulisan saya ada kata-kata itu. Nah Oh, itu, oke, oke, nah itu, oke. nah itu beliau ngomong gitu. Hmm. Itu ternyata beliau ingat sekali. Berarti Opa Osdar diingat gara-gara bikin Tai tulisan sapi itu, itu. tai sapi. Oh iya ya, jadi nih jadi teknik nih, biar diingat sama pejabat kita harus nulis yang Iya, zaman unik-unik. enggak gini. Waktu zaman Pak Harto itu memang secara kerja enak karena sehari-hari rutin tuh Pak Harto datang ke kantor kalau ke Binagraha sehari-hari Hmm. jam 7 sudah ada, jam 8 sudah ada di sana, jam 1 sudah selesai. Seperti kantor biasa. Kan Hmm. kita juga udah pulang. Hmm. Dan saya tahu berita dari istana pasti paling tidak halaman 1. Hmm. Dan sebagian besar headline jadi gede kan, Presiden Soeharto .2 pasti, dan buatnya nggak lama karena udah ada teksnya, ada kan kita tinggal ngetik aja kan, ngetik terus meringkas aja kan, jam 11 udah selesai. Kita duduk istana, jam 1 kita keluar pulang. Nah, suatu hari, dan sering ini terjadi sebenarnya, suatu hari saya mau ke istana, sampai di Semanggi, dulu masih ada jual koran kan, antara Merdeka, Kompas, Merdeka, Media Indonesia. Pas Kompas dilipat halaman satunya yang ada Pak Hartonya itu dilipat, padahal itu kan berita dari saya kan. Saya panggil, pura-pura saya kasih iming-imingin 10.000 kan. Itu yang terus datang yang jual koran tuh. Dek, kenapa itu dilipat? Mas, nggak ada yang beli kalau di yang halaman 1 dilihat kan, jadi yang di dalam yang dilihat. Oh, berarti selama ini saya nulis berita-berita dari istana itu yang baca saya sendiri. Kadang-kadang saya pun nggak baca. Mungkin yang ditulis nggak. Itu asumsi saya bahwa saya udah kesimpulan, waduh, saya tiap hari nulis istana nggak ada yang baca. Saya sendiri juga kadang-kadang. Terus gimana Kadang-kadang ya? apa ya? Kadang-kadang bacanya maksudnya? Berita saya sendiri saya belum kadang kalau udah terbit pun Belum cuma tentu saya baca. baca judulnya. Berarti orang lain nggak mau baca ini. Itu kan biarpun dikasih halaman 1 mau gede nggak ada yang baca. Saya cari yang kecil-kecil kan, yang kecil-kecil. Maka sisi lain istana itu bukan berita-berita yang menyolok, yang kecil-kecil gitu kan. Termasuk kalau di Tapos itu mencium tai sapi segala itu. Itu yang gitu-gitu di istana juga waktu zaman terakhir pas duduk tiba-tiba kan itu banyak pohon-pohon besar. Ya. Pohon besar itu banyak, kalau itu kan buat tidur kelelawar kan. Ya. Kalau orang-orang di Jawa Tengah, Jawa Timur ada jenis kelelawar yang disebut kampret kan. Ya kan? Iya. Kampret ada kan? Ya. Nah, pas tapi ngomongnya jangan sambil lihat saya, Opa. Kampret. Kayak ada dendam mau Pak Osdar ini. Iya, lanjut. Bercanda. Iya. Terus Iya. pas sidang kabinet, saya duduk di luar karena ada teman wartawan lain yang meliput. Ada 3 waktu zaman Pak SB itu ada 3 wartawan, 4 malahan kan. Saya udah senior, jadi saya duduk di luar, bukan di tempat dekat sidang, di luar.
pas digitu ada bunyi, pret, 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 pret. Ini kelawar, mungkin masih siang kan dia buta kan, mungkin jatuh. Tapi dia jatuhnya kan seperti terbang. Maka dalam suatu tulisan di sisi lain istana itu, saya kasih judul, manakala kampret terbang siang. Terbang siang. Nah itu terus banyak orang, wah Osdar, kamu itu menyindir itu ya, menyindir siapa itu yang kampret itu. Padahal nggak nyindir, memang ada faktanya, Overthinking berarti orang-orang ini. Ya, tapi saya lihat memang pas duduk memang ada. Dikira saya ngarang. Dikira saya ngarang. Ini siapa sih Os? Nggak ada siapa, memang kampret betul. Karena pada yang menuduh saya bahwa itu ada orang yang saya sebut kampret, nggak tahu siapa. Oh ya kalau gitu saya senang juga nulis kampret. Maka kalau saya kadang-kadang maki sama orang, kampret loh. Gitu, padahal itu tadinya awalnya pas duduk di istana di tengah itu. Di tengah di pohon terbesi yang gede itu. Dan memang ada kampret di situ. Kampret yang jatuh. Nggak lagi nyindir siapapun. Ya kalau saya bilang kelelawar kan suara kedengaran kelelawar, kurang menarik kan. Kurang menarik. Saya tanya, ini apa seorang di istana yang tukang sapu itu, ini sebenarnya kelelawar. Bukan Mas, itu kampret. Bagus nih kata kampret ini. Maka saya kasih judul, manakala kampret sedang terbang siang. Waktu peluncuran buku itu ada, kalau nggak salah ada kampret terbang siang, tapi saya sudah diingatkan sama seorang anggota protokol presiden, Mas nanti soal kampret nggak usah diomong-omongin gitu, itu. Menarik. Wong niatnya nggak nyindir siapa-siapa kok kesindir ya. Iya. Tapi overthinking, kampret beneran itu. Kampret bener, bukan kampret-kampretan. Opa, dari eranya Pak Harto sampai, sorry, aku kemudian berpikir gini, manakala kampret terbang di siang hari, terus ada beberapa tulisan, itu ketika setiap momen, Opa Osdar tuh langsung ketika, ini aku tulis judulnya dulu, atau gimana Opa? Biasa saya spontan aja kan, sisi lain istana itu bukan seluruh tulisan saya, cuma kalau dulu setelah mulai zaman, saya sebenarnya itu menulis sisi lain istana mulai waktu zaman Pak SBY sebelumnya. Jadi saya flashback kembali ke yang dulu saya ingat kan. Kalau di istana pas duduk-duduk merenung gitu, daripada mikir pacar gitu kan, lebih baik mikir itu kan, nulis itu kan. Terus ingat, oh iya di sini dulu kampret jatuh ini. Terus saya tulis. Terus misalnya dulu ada tamu di Taman Mini. Di Taman Mini itu ada tamu yang mungkin ya tamu dari negara asing ya. Seorang tamu negara. Seorang enggak tahu, saya lupa itu ibu negara atau enggak, mungkin sudah enggak tahan untuk buang air kecil kan. Waktu diputar-putar Taman Mini itu kencing. Oh iya. Iya, terjadi itu pernah. Itu di era siapa? Di era zaman Pak Harto. Di Taman Mini ada itu pernah terjadi. Di situ mungkin ada satu list itu. Siapa yang protokol? Aduh kok ini waktu udah itu kan pakai mobil Golf itu kan, begitu. Terus waktu keluar kebetulan saya mau mendekat tamu negara itu, ibu-ibu kan. Biasanya kalau pemimpin negara atau pemerintahnya acara di istana atau resmi, ibu-ibu keliling-keliling kan. Nah saya memilih yang ikut sama ibu-ibu itu. Nah waktu saya mendekati kendaraan itu, saya lihat ada yang berteriak itu yang protokol istana bilang, aduh bau pesing ini. Ya, terus ada yang, iya tuh tadi itu ibu itu kencing di sini.
Sorry nih, nggak It's apa-apa okay, ya. it's okay, no problem, no Ini problem. soalnya peristiwa betul. Tapi kan kita kan tidak mention nama, pokoknya intinya Enggak, ya ibu-ibu memang tamu itu memang negara. terjadi di keindahan protokol acara dengan protokol kenegaraan itu bisa hal-hal yang ini kan manusiawi kan, Iya, iya, tidak iya. tahan, udah usia udah mungkin lebih, Tapi udah tua. udah Ini. tua. Pada udah saat itu tua, orang udah tua ya. tua. Oh. Tapi ya kalau saya lihat ibu itu nyonya itu masih cantik juga, tapi Ya mungkin tidak bisa mengingkari undangan alam, biologisnya undangan alam kan alamnya, ya, untuk panggilan alam nggak bisa ditolak untuk ini. kalau kita mungkin masih kalau kita masih muda masih bisa menahan 1 Ya, ya, jam ya. 2 jam. Ini mungkin dari pagi mungkin kan nggak nahan-nahan. Bisa jadi, bisa jadi. Kan nggak Oke. ada acara kencing khusus kan. Di rundown nggak ada ya? Nggak gitu ya. ada. Terus kalau perjalanan juga kan, perjalanan itu di suatu hari ada di Istana Buckingham itu kan, itu ada Perdana Menteri Inggris, siapa lupa itu. Dia tiba-tiba ada petugas istana yang bisa foto dengan Perdana Menteri itu kan. Petugas istana ini protokoler atau wartawan atau bagaimana? Kalau pegawai istana lah, pegawai istana Pegawai. yang ikut rombongan presiden. Oh, oke. Itu kan dia dengan bahasa Inggris yang setengah-setengah itu dia bisa ngejar si Perdana Menteri. Mister, terus saya memperhatikan kan, setelah itu dia mendekati saya. Mas Osdar, ini bisa jadi HL Kompas nih. Betul saya tulis, tapi bukan di HL. Dengan modal Mister, dia bisa foto dengan Perdana Inggris. Gitu-gitu. Bermodal Mister. Menarik ya cerita-ceritanya. Maksudnya judul-judulnya ini kayak menarik orang untuk mau baca gitu loh. Itu kan modal itu judulnya bermodal Mister, dia foto dengan Perdana Menteri Inggris. Dia minta untuk ditulis, betul saya tulis. Tapi kata-kata beserta fotonya, Mister itu kan. beserta fotonya juga. Fotonya. Dia foto pakai apa, Opa? Dia karena dia teman kan istana punya fotografer banyak. Oh, tolong fotoin. maksud saya bukan Opa yang ngefotoin. Enggak. Oh, oke. Fotonya ditunjukin pada saya, pakai kameranya itu, Mas. Nih. Tapi saya dengar peristiwanya kan. Dia kira saya mau nulis yang serius, enggak. Saya judulin modal modal Mister. Kata-kata Mister. Itu. Oke, Opa, dari Pak Harto sampai Pak Jokowi, apa sih yang paling membedakan dari lintas presiden dari lintas masa tuh yang paling Opa rasain? Yang paling itu apa? Yang paling cukup bebas artinya bukan semau gue ya, longgar sekali lah. Itu memang zaman Gus Dur. Waktu mulai zaman Bu Mega itu mulai ya karena beliau perempuan kan jadi ditata dengan baik kan. Kalau zaman Gus Dur itu kan kalau pas buka puasa kita bisa duduk-duduk di Istana Merdeka itu sambil makan kacang kulitnya dibuang-buang dimasukin di karpet itu bisa kan. Dimasukin karpet? Iya kan. Opa termasuk salah satu pelakunya? Iya juga. Saya lihat pada gitu cari tempat sampahnya kan daripada jalan jauh ya. Jarak jauh kan. Iya. Jarak jauh kan. Jadi ya bikin repot pegawai istana juga itu bersihin kacang dari karpet itu. Iya kan. Iya. Tapi memang bukan bebas banget, tapi memang selonggar itu ya pada saat era Gus Dur ya. Gus Dur iya. Bahkan pernah terjadi itu ada seorang tokoh kiai kan naik bajai itu lewat samping yang biasanya juga untuk biasa menteri masuk ke istana lewat situ kan. Bajai masuk situ. Bentar, ini bajai masih yang zaman dulu yang suaranya masih berisik gitu kan? Itu ternyata seorang kiai yang nggak usah kasih sebut namanya. Saya ketawakan, saya zaman Pak Harto kan
Saya ketawa terbahak-bahak. Kok boleh masuk? Terus saya masih ingat Pak Kiai itu ketinggalan sandalnya ketinggalan di baja, kayak balik lagi ngangkat sarung terus ngambil lagi taruh di pakaian gitu. Itu terjadi. Iya, iya, iya. Selonggar itu ya zaman Selonggar eranya. itu, Pak. Bajai bisa masuk istana ya. Bisa istana. Luar biasa. Bunyinya bisa. Karena pres di Enggak, zaman tapi kok bisa masuk, kok bisa lolos penjagaan sampai bisa masuk itu loh pertanyaan saya. mungkin Udah janjian. pengawal itu udah mulai tahu iramanya Gus Dur kan. Kok enggak banyak, mungkin Gus Durnya mungkin juga bilang, mungkin ada beliau enggak usah ketat-ketat lah zaman saya kan. Enggak usah seketat zaman itu kan. Dan beliau kebiasaannya kan memang enggak ketat kan. Karena pernah terjadi beliau juga dilarang dokter makan ini makan itu, nanti di mobil dia bawa makan apa, makan kacang, makan serundeng di mobil kan, mobil istana itu kan, yang anti peluru itu kan, makan. Makannya malah di dalam mobil dia Gus Dur kan, ya. Itu kan, beliau kadang-kadang cerita sendiri, wah tadi saya enak ya makan semur itu, yang bawa siapa? Sopir saya yang bawa, pas dia suruh. Iya, tapi dari sekian presiden Pak Osdar di istana tuh yang paling bisa mingle itu apa ya? Berbaur setiap kali sama wartawan, ngobrol, tidak hanya sekedar doorstop tapi ngobrol kayak gitu. Kalau zaman Pak Harto ada yang sering ngobrol kita, juru bicaranya Pak Murdiono kan. Pak Murdiono Mensesnek itu secara rutin tiap hari kalau pas beliau ada di istana, hari Jumat tuh ngobrol-ngobrol bebas, mau tanya apa. Itu beliau. Ini bukan doorstop ya ini ya? Bukan doorstop. Di kantornya beliau sambil makan goreng-gorengan tuh tanya apa aja boleh. Dan boleh dijadikan bahan berita itu? Biasanya dengan bukan enggak boleh, tapi diminta untuk enggak dibuat tulisan. Karena ini latar belakang sampai yang paling menyangkut privasi orang pun juga diomongin di situ. Oh, just to know aja ya berarti. Ya udah yang penting Anda tahu tapi jangan sampai begitu. Begitu. Dan itu zaman Pak Harto ada juga. Dan Pak Harto juga kalau pas di pesawat, di pesawat itu kalau ngomong dengan kasih jumpa pers juga bebas banyak banget. Mau tanya aja. Jumpa pers di pesawat? Pak Harto kalau jumpa pers itu biasanya yang langsung dengan kita. Itu kalau dari luar negeri pulang tuh selalu jumpa pers di pesawat. Kita mengelilingi beliau. Di dalam pesawat? Di dalam pesawat, dalam perjalanan pulang. Menjelang sampai Indonesia tuh kita dikumpulkan untuk mengelilingi Pak Harto untuk tanya jawab. Pertanyaan nakal apa yang menurut Opa Osdar pernah diajukan ke presiden-presiden? Nggak harus Pak Harto deh, siapapun. Saya pernah. Apa? Kalau saya pernah, kita berangkatnya tanggal 13, pulangnya kalau enggak salah tanggal 13. Saya kira beliau agak enggak enak. Itu kamu klenik gitu. Itu saya selalu enggak. Itu kalau enggak salah dari Turki waktu itu. Saya tanya itu. Saya maksudnya mau bercanda, tapi beliau marah. Kita kan nggak bisa membedakan marahnya Pak Harto atau baru semua senyum kan. Saya senyum kan. Iya kan? Oke. Nah, doorstop itu mulai Gus Dur itu. Wah, itu doorstop terus tuh. Pernah perjalanan keliling Asia tuh, beliau masih seminggu jadi presiden keliling Asia. Wah, doorstop itu. Wartawan masuk di istana di pesawat tuh. Ada yang maju terus sendiri-sendiri itu, enggak di doorstop itu. Gus Dur yang menjawab itu? Acara jumpa pers waktu perjalanan dengan Gus Dur itu mungkin lebih banyak daripada pertemuan resminya. Jumpa pers banyak itu. Oke. Itu bahkan pernah ke Amerika, wartawan tuh sampai di Amerika nggak ada yang pakai visa. Nggak terus? Nggak tahu gimana kok bisa masuk itu. Kalau dilihat itu di eranya siapa? Gus Dur? Gus Dur. Jadi kita habis perjalanan ASEAN pulang jam hari Sabtu.
tiba-tiba diumumkan nanti hari Senin kita ke Amerika. Waduh, selisih Di 2 hari Amerika. doang. Langsung ke Amerika, enggak ada yang pakai visa Visa. kita. Visa, nggak tahu bisa masuk. Terus sampai di saya masih ingat pas di White House tuh, Gus Dur pun datang ke istana waktu itu terlambat. Terlambat itu kita nunggu di press room-nya kan, press room Di White House Gedung ya? Putih itu. Itu pada nanya-nanya, ini siapa sih? Dari mana sih ini? Kok kemarin presiden dari Prancis terlambat 1 jam aja, terlambat enggak lama, enggak disuruh nunda 1 hari atau 2 hari lagi datang. Ini terlambat 2 jam masih ditunggu sama Clinton waktu itu. Gus Dur ditunggu itu? Itu yang saya sakit hati lagi di press room itu, kan dijelasin tentang Indonesia kan. Ada wartawan dari mana itu ya, dari Eropa kan, dari Prancis itu apa, AFP ya. Oh AFP. AFP itu dia menyanyain, Indonesia di mana itu letaknya, ditunjukin apakah, terus si juru bicaranya Gedung Putih, namanya Joe Lockhart kalau nggak salah, masih ingat. Joe Lockhart itu bilang, oh Indonesia itu sebelah Vietnam. Terus itu wartawan lain, oh Bali, Bali State katanya. Jadi Bali seakan negara sendiri. Itu zaman udah zaman ini tahun berapa itu? Berarti udah lama banget Indonesia terkenalnya Merdeka Bali di ya? Bali katanya. Bali Indonesia bener harus berterima kasih sama Bali ya? Bali. Itu di jumpa pers kan gitu. Iya. Nanti di waktu jumpa pers dengan Gus Dur dengan Clinton kita, itu juga tadinya yang pada ngeledek Indonesia itu setelah waktu jumpa pers, mereka mulai terkagum-kagum sama Gus Dur. Oh iya. Ternyata ini nih yang bikin Presiden Clinton tetap menunggu, ternyata ini tuh orangnya. Ya, Gus Dur kan jago waktu jumpa pers tuh, itu bilang, oh Anda, waktu yang tanya siapa, oh Anda pasti asalnya dari Prancis kan. Nah, terus dia ngomong pakai bahasa Prancis. Oh, jago itu, jago. Gus Dur ternyata luar biasa. Ini nggak ada yang tahu kelihatan, belum ada yang tahu. Gitu ya. Iya. Oh Pak, kalau di eranya Pak Harto udah, Pak Habibie udah, Gus Dur udah, Bu Mega, Pak SBY. SBY itu karakteristik yang paling khas di era Pak SBY apa? Beliau juga banyak doorstop, jumpa pers itu, tapi teratur. Di zaman zaman SBY itu mulai ada istilah staf khusus. Staf khusus, kalau zaman Gus Dur itu semua yang sekitarnya itu semua juru bicara kan. Iya, bukan staf khusus, juru bicaranya ada 4 kalau nggak salah itu kan. Bukan hanya Wimar kan, ada Wimar, Adi Masardi, Yahya Stakuf, itu semua juru bicara. Kalau zaman SBY itu mulai ada yang namanya istilah staf khusus. Nah itu juga staf khususnya sangat aktif waktu itu, mendatangi wartawan. Kadang-kadang dia keliling sendiri ke kantor-kantor koran, TV, terutama salah satu sama Daniel Sparinga itu rajin mendatangi, kalau dia punya waktu luang dia datangin media, jadi dialog segala itu, terus acara-acara dia datang, karena waktu itu kan belum ada ini. Iya betul. Itu rajin. Jadi kita bisa kenal dengan mereka dengan bukan hanya secara resmi tapi tidak resmi juga. Jadi pertemanan waktu itu. Wah, Pak SBY bisa menciptakan antara pekerja-pekerja pers dengan staf-stafnya itu seperti pertemanan yang cukup longgar, mengasihkan itu waktu itu. Itu. Saya kalau ngelihat Pak SBY itu jadi keinget almarhumah Bu Ani itu kan suka ngefoto juga. Itu juga saya menarik. curiga jangan-jangan salah satu mentornya Opa Os jangan-jangan bukan ya? Enggak ya. Oh iya. Itu kelihatan enggak tahu dari mana. Tapi beliau sedang foto-foto, kadang-kadang bawa foto yang besar, foto yang kecil.
beliau almarhumah itu pernah bercerita pada saya pada suatu hari naik kereta api. Saya bukan wawancara, ngobrol-ngobrol sebenarnya. Itu bilang dia mulai senang foto itu sejak kecil katanya. Sejak kecil kalau Pak almarhum Pak Saro Edi itu sering ngajarin beliau foto itu kan. Bahkan saya kalau berenang di Sungai Ciliwung tuh pernah bawa foto, nggak tahu benar atau enggak, tapi beliau cerita begitu di suatu perjalanan dari Jakarta ke Pekalongan meninjau itu apa batik, pusat-pusat batik itu. Oke. Beliau cerita-cerita itu. Berarti emang dari kecil ya kalau almarhumah Bu Ani suka foto itu ya. Oke. Pernah nggak sih atau ya mungkin banyak gitu ya cerita-cerita di balik layar yang selama ini diceritain gitu tapi nggak boleh cerita kayak tadi Opa pernah bilang tadi. Pernah nggak itu sempat tertulis oleh Opa Ozer tapi secara kayak kasih dalam tanda kutip simbol-simbol aja. Pernah nggak? Ya pernah. Dulu zaman ini kembali selalu Pak Harto kan lama kan. Karena paling lama Pak Harto. Kalau yang seni kan udah bebas, sudah biasa kan udah bebas. Nggak ada yang Gus Dur zaman Pak Jokowi juga bisa doorstop ya setiap saat. Terus zaman SB juga udah doorstop juga sudah nggak begitu susah kan. Tapi apa tadi yang saya mau lupa ini? Ada nggak misalkan off the record? Tapi off the record. Pengen, ini penting nih. Gini, zaman Pak Harto itu sebelum acara, misalnya perjalanan ke daerah atau ke luar negeri, itu acaranya itu kita sudah dikasih papernya. Ini nanti jam segini ke sini, jam segini gini. Nah, saya mencoba-coba, maka saya saya sebelum berangkat sudah saya tulis dulu. Nulis apa kan? Nulis tentang belum ada kejadiannya. Belum kejadian, tapi urutannya, urutan perjalanan. Okay. Dan saya tambah-tambahin perkiraan nanti di sini akan bicara ini, pertanian pasti akan tanya jawab dengan petani kan. Ada petani. Itu juga saya tahu nanti karena tiap kongko-kongko di istana kan zaman Pak Harto press room-nya ada 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kongko-kongko situ yang pekerja-pekerja yang di istana itu ya ikut kadang-kadang duduk-duduk di press room kan cerita-cerita. Besok nanti Pak Harto kira-kira mau ngomong ini kan. Mau ngomong ini terus. Ya itu kadang-kadang saya nggak sadar saya tulis sebelum saya berangkat. Siapa tahu nanti pas berangkat saya nggak bisa kirim berita, saya kan udah nulis dulu. Iya. Tapi off the record nggak pernah ketulis kan? Ternyata yang perjalanan program jadwal perjalanan itu sebenarnya untuk ditulis sebelumnya itu di off the record kan. Oh gitu, nggak boleh. Itu saya pernah ditegur itu. Ditegur, Pak, nggak boleh itu kok ditulis. Kok nggak pernah dikasih tahu. Seharusnya udah ada aturannya itu. Karena sama dengan mengumumkan pergerakan presiden ya sebenarnya itu bisa jadi ancaman keamanan lah ya mungkin versi mereka ya. Kalau kita jurnalis mah nulis aja. Nulis aja, enak-enak aja kan, menikmat banget kan. Kita supaya kita enggak kerjanya nanti di perjalanan kan nggak susah. Dulu kan belum ada ini, harus cari faksimil, harus cari kadang-kadang zaman saya mengalami masih pakai telek itu kok. Kadang-kadang cuma saya kirim pakai tulis tangan. Iya pernah saya kirim tulis tangan. Tulis tangan saya fake aja set dari kantor. Ini apa? Itu huruf apa? Saya jengkel itu bukan huruf itu kambing. Iya. Opa, tapi apa yang selalu sama di istana dari era Pak Harto sampai Pak Jokowi? Yang selalu sama di istana itu apa? Yang selalu sama upacara harus selalu ya, sama. Pasti sama. Upacara 17 Agustus, terus tamu-tamu itu setelah bertemu presiden terus kasih jumpa pers itu pasti mungkin sampai tetap sekarang ya. selalu ada kan.
Zaman Pak Prabowo itu juga masih setelah bertemu baru di Kasih statement. statement itu yang selalu sama. Terus apa penyambutan tamu itu betul-betul dari dulu sampai sekarang sama gitu-gitu aja. Upacaranya Udah ya. sampai template ya, udah sampai hafal lah ya wartawan Jamuan istana. makan malam tuh tapi itu bukan hanya di Indonesia kan, seluruh dunia gitu kan. Di dunia Sudah gitu. seremonial soalnya ya. Seremonial. Hanya di dunia itu selama ikut presiden, yang lain tuh waktu itu hanya di sebuah negara Afrika itu kalau tidak salah di Tanzania ya. Tanzania itu waktu itu penari-penari istananya tuh saya kira karena di depan istana itu kalau nggak salah waktu ada pasar. Saya kira itu yang jual-jual di pasar. Ternyata penari-penari istana. Itu kan duduk jongkok itu kan kita masuk. Wah ini kok ini yang dengan bahasa saya mbok-mbok yang jual kok pada duduk-duduk di dalam istana. Ternyata penari istana. Karena mereka sambil makan-makan itu kan. Kalau kita di istana mana mungkin Iya, kita nggak bisa. pas ada acara tamu kenegaraan kita makan kacang terus kacangnya kan enggak ada. Kalau itu kan Kalau mereka, diselipin karpet bisa ya? ya mungkin kayak itu jauh itu bisa. Aduh, Opa, aku sengaja batasin pakai HP ku nih, Ya. halaman 72 di sisi lain istana yang pertama. Ada judul Opa kasih, semua presiden pernah merasakan difitnah. Interesting. Iya. Apa Iya. itu? Itu mungkin zaman SBY ya, Pak SBY. Para presiden Indonesia mulai dari Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, terakhir SBY pernah menikmatinya. Fitnah bisa dirasakan di masa demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi terkekang, dan masa reformasi. Ini apa nih maksudnya? Kalau zaman Bung Karno saya baca bukunya Cindy Adams kan, bahwa dia apa namanya ya memang beliau di wartawan dunia kan womanizer kan, Betul, dia womanizer betul. kan. Tapi ada kata beliau kan mengatakan ada yang berlebihan, gitu kan. Nah itu gambaran ini sebenarnya kalau tidak salah saya menuliskan tentang apa yang dikatakan Gus Dur di Kuba kalau nggak salah. Presiden pertama itu tentang presiden yang gila. Kalau presiden pertama itu gila perempuan, kedua itu gila teknologi kalau nggak salah, terus ketiga itu beliau sendiri gila beneran katanya. itu kan, itu beliau sendiri yang mengatakan. Nah itu saya menginspirasikan untuk dari presiden ke presiden merasa pernah difitnah karena itu. Tapi fitnah tentang Pak itu kalau saya mulai dengan karena Pak SBY merasa difitnah itu kan. Menurut beliau bahwa dia pernah difitnah soal kehidupan sebelum menikah gitu loh. Ada tabloid yang kalau tidak sebuah tabloid menulis itu kan. Nah beliau bahkan terus membawa ke polisi kalau nggak salah. Terus juga itu kalau nggak salah itu juga kalau nggak salah tapi lain mungkin di artikel lain sampai itu demonstran itu membawa kerbau di tengah HI itu bundaran HI itu kan ditulis SB itu tapi tulisannya Shibuya kan. Shibuya kalau disingkat SB kan, nah itu bawa kerbau kan. Nah itu kan ya itu bagian dari fitnah. Bukan hanya fitnah itu mengeledek kan, banyak ngeledek gitu kan. SBY itu mencemooh itu. Itu ya. Tapi hanya waktu itu zaman itu ya ndak ada tuntutan, ndak ada apa itu jagonya si staf-staf khususnya itu kan mendekati orangnya, diajak bicara, diajak itu kemudian nggak terjadi apa-apa lah. Orang lupa pada Shibuya.
Oke. Opa ini kalau kita lanjutin terus, karena Opa ini dari eranya Pak Harto sampai Pak Jokowi ini kita sampai bisa makan siang, pencuci mulut ini semuanya ada di sini nanti Oh ya. gitu ya. Nah aku pengen ini nih, karena Opa ini kan wartawan senior. Buat cucu-cucunya kayak aku, buat kameramen-kameramen ini, apa sih pesan yang mau bisa Opa Osdar kasih buat kami-kami ini, jurnalis-jurnalis yang sekarang ini, apa yang mau kasih? Opa Osdar mau Gini, pesan apa? Di era sekarang ya? betul. Dari dulu sampai sekarang mungkin nanti akan datang, istana itu perlu banyak komunikasi dengan rakyat ya, karena dia memimpin rakyat kan. Komunikasi sangat penting sekali kan. Jangan sampai dan betul-betul ya orang-orang di sekitar. Kalau presidennya komunikasinya secara fisik atau cara bicaranya kurang, orang sekitarnya itu harus orang yang betul-betul komunikator. Komunikator apa ya? Komunikator ya Iya, itu, iya, iya. terutama dengan pekerja-pekerja pers mainstream atau medsos itu, apalagi sekarang. Itu sangat dibutuhkan menurut saya. Iya, iya. Tidak bisa berimprovisasi, tidak hanya berdasarkan tentuan aturan yang ada, tapi betul-betul tetap walaupun masih ada ini menyapa untuk mendatangi secara fisik pekerja-pekerja pers itu harus ada, tetap ada itu. Dengan komunikasi dengan HP dengan langsung itu ada nuansa yang sangat beda. Exactly. Nah ini kekurangan yang sekarang 10 tahun terakhir ini, menurut saya kekurangannya di situ. Itu harus ditingkatkan saat ini. Jadi kalau ada orang-orang dari istana lebih sering mendatangi SCTV, itu harus sudah bukan hanya dijadwalkan, hal yang menjadi hal yang harus spontan itu. Kan banyak yang pegawai di sana yang itu. Yang bisa dalam tanda kutip safari lah ya ke media-media. Safari, oh betul, safari, tour gitu. Tour, ya. Itu penting sekali bagi saya. Pentingnya apa? Penting sekali untuk bahwa itu salah satu cara berkomunikasi dengan rakyat. Ini itu sebuah simbol bagi saya. Justru bukan dengan menutup, nggak mau sama wartawan, nggak mau sama pers, nggak bisa itu apa ya? Itu kesalahan besar. Ini kalau dan jangan takut. Jaga ada kritik atau cemooh itu jangan takut. Kalau sampai istana itu tidak ada kritik, tidak ada cemooh, itu harus mulai sadar. Saat itulah istana sedang makan banyak gula. Makan gula artinya manis-manis. Itu harus disadari. Saat itulah bisa istana mengalami diabetes yang harus diamputasi. Nah, kan? Harus bisa bersikap, terutama petugas-petugas komunikasinya ini, jangan sampai hanya mudah membantah aja. Sebelum membantah, bagaimana caranya untuk komunikasi dengan misalnya dengan SCTV, telepon kayak yang kenal, datangi kayak yang kenal, ajak makan di mana. Kalau dia nggak punya duit ya minta tolong ditraktir gitu. Kan gitu. Itu harus itu bagi saya mutlak. Ini bagi saya ini simbol. Nggak boleh anti Jangan kritik hanya ya. duduk di sana gitu, hanya kalau ada kritik baru misalnya presiden makan siang, dia tidak makan siang, makan malam. Nah, itu kan cuma membantah tok. Kalau itu nenek-nenek aja bisa kan. Nah, itu caranya gimana supaya ini sebenarnya makan di antara siang dan sore. Ini sudah makan, jadi salah, bukan Anda salah, bukan enggak. Ini menjelaskan begini kan. Terus ada komunikasi. Opa berarti udah mulai melihat ini 10 tahun terakhir, 10 tahun belakangan. 10 terakhir pola nih, komunikasi yang komunikasi kurang agak seret. Dari presiden sebelum Pak Prabowo, Pak Jokowi. Pak Jokowi itu ada kecenderungan Jokowi ingin sendiri gitu kan. Padahal manusia ada kemampuan yang terbatas kan, bukan terbatas, ada sisi-sisi lain yang ada limitnya. Limitnya itu perlu dibantu. Itu harus tim, komunikasi itu harus tim
tim karena Nggak dia bisa harus satu orang ya. bukan hanya 1, 2 orang, 3 orang. Tapi sekarang kalau di era Pak Prabowo kan ada PCO tuh, Kantor Komunikasi Kepresidenan. Tapi saya belum melihat tur-turnya itu. I Turnya see. kan. Masih harus media ke media rutin gitu ya. Kalau itu harus mengerti, bukan mereka yang harus dimengerti, tapi mereka harus mengerti ini media-media ini. Orang-orang yang netizen yang tokoh itu gimana mendekati, approach-nya gimana, itu sekarang agak terus terang saya kurang, jauh dia kurang. Menarik ini, intinya di akhir kelihatannya. Ini Ya, kalau skripsi karena- ini intinya di akhir banget ini. Jangan terlalu banyak yang manis-manis, nanti istana bisa diabetes dan diamputasi. Ya, kalau sudah waktu nggak ada kritik, nggak ada cemooh, itu justru harus sadar. Istana justru Ini harus sedang baru menikmati gula yang terlalu banyak itu. Nah, itu kan udah sebenarnya udah orang melihat, wah ini sebentar lagi diamputasi karena diabetes kan. Tapi Opa, terakhir. Biasanya. Kan mental ABS ini kan asal Bapak senang, asal Ibu senang ini kan udah semacam Itu yang kronis yang sampai zaman dulu sampai sekarang itu yang kesadaran untuk ada ini itu harus selalu ada. Ini kesadaran itu berkurang, kita bisa melihat dari jauh atau dari dekat itu kalau mulai gampang marah, gampang terlalu sensi itu terhadap kritik, terhadap cemooh, bahkan cemooh pun juga itu sebenarnya sedang menikmati gula itu, menikmati manis itu, yang menuju ke masa diabetes dan amputasi. Luar biasa, senior suhu Yosef Osdar, wartawan istana dari era Pak Harto sampai Pak Jokowi, udah bagi beberapa cerita. Saya bisa bilang beberapa karena saya yakin nggak semua diceritain di sini. Belum 1 jam aja udah banyak, apalagi 24 jam bisa nggak ditonton karena terlalu panjang. Tapi intinya tadi di akhir, kalau saya coba relate ya dengan peringatan Hari Kemerdekaan kita yang ke-80, dengan tadi apa yang disampaikan Pak Osdar bahwa ya kita memang udah merdeka, peringatan di ke-80 ini, tapi tadi penting sekali poinnya satu dalam hal komunikasi, salah satu yang penting adalah istana nggak boleh anti kritik, istana harus benar-benar bisa membenahi pola komunikasinya ke awak media. Kenapa ke awak media? Karena ya dalam tanda kutip yang bisa meneruskan secara masif kepada publik ya media. Ya. Entah itu media mainstream, koran, TV, radio, atau bahkan sekarang ke media online, media sosial. Luar biasa, itu catatan penting dari seorang Yosef Osdar, wartawan senior, wartawan istana. Terima kasih Opa Osdar. Sama-sama. Kita boleh berakhir di podcast, tapi kelihatannya setelah podcast berakhir kita masih lanjut ngobrol di sana kelihatannya. Opa Osdar, thank you so much, sehat selalu ya. Ya. Oke, thank you.